Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita hening sejenak untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Kepadatan aktivitas dan kesibukan kerja bisa merupakan penghalang untuk kita memiliki waktu bersekutu dengan Tuhan. Bahkan juga merupakan salah satu alasan bagi kemunduran rohani seseorang. Jam-jam doa dan perenungan firman Tuhan tergerus oleh padatnya jadwal harian yang kadang malah kehilangan makna dan tujuannya. Di dalam bacaan Injil Lukas pada hari ini, Marta mengalami hal yang demikian. Ia menyibukkan dirinya dengan melayani Yesus yang singgah di rumahnya. Bahkan karena kesibukannya yang melelahkan ini, ia sempat protes pada Yesus karena saudaranya Maria yang sama sekali tidak membantunya. Tuhan Yesus malah menilai tindakan Marta hanya menyusahkan diri sendiri. Maria sama sekali tidak memerdulikan kesibukan Marta. Ia memilih untuk duduk dekat kaki Tuhan untuk mendengarkan pengajarannya. Sekalipun Marta memprotesnya, justru tindakan Maria dikomentari Yesus sebagai memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, hal apa yang dapat kita jadikan pelajaran dari bacaan Injil Lukas pada hari ini? Yang pertama, kesibukan kita apapun jenisnya, termasuk kesibukan melayani Tuhan, dapat menjadi penghalang waktu kebersamaan kita dengan Tuhan. Yang perlu digarisbawahi ialah bukan berarti melayani Tuhan itu sesuatu yang buruk, melainkan jika itu menjadi penghambat hubungan kita dengan Tuhan, maka itu menjadi hal yang membahayakan bagi kehidupan rohani kita. Jangan-jangan yang kita lakukan lebih mengutamakan melayani kebutuhan dan keinginan diri sendiri untuk bisa eksis. Hal yang kedua, memilih untuk duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan perkataannya harus menjadi prioritas utama dari hidup orang beriman. Pilihan ini menjadi hal yang utama karena Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Justru dengan memilih duduk mendengarkan Tuhan, kita akan memperoleh semangat pelayanan yang senantiasa diperbaharui sesuai dengan kehendak Tuhan. Atau dengan kata lain,
semangat pelayanan kita semakin diarahkan untuk lebih tertuju kepada Tuhan dan bukan tertuju kepada motivasi lainnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita, saya dan Anda, di tengah rutinitas harian masih mau menyempatkan diri untuk duduk di dekat kaki Tuhan dan mendengarkan pengajarannya? Mari kita diajak agar mampu meneladani sikap Maria yang memprioritaskan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, baik dalam waktu teduh pribadi kita ataupun dalam persekutuan dengan saudara seiman. Semoga Tuhan memberkati kita.